paling besar di atas permukaan bumi ini adalah nafsu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menghiasi hambanya itu, yang pertama akal pikiran yang sehat, yang kedua hati, berhati-hati dengan hati, karena hati dalam Al-Quran Allah ulang-ulang jumlahnya 132 kali, baik yang bentuknya mufrad atau yang bentuknya jamak makhluk. Dan yang ketiga nafsu. Nafsu tersebut Allah tempatkan dalam ruh. Pajan nafsungan hana galak le tujunya apabila kaduk malaikat Israel, kaduk roh di kerongkongan, kajib tanya ke mayat baru hana le nahu na kemauan. Katanya baru yang sekrok hai tu na galak tanya galak tu. Yang dulu yang hai tak ni. Na galak tu pen galak. Na galak tu motor yang got galak tu. Maka hai tidak ni tapi ada. Kenapa? Karena ruh masih bersemayam di dalam jasad, di dalam tubuh jasad. Makanya Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara umat Nabi Muhammad, Allah hamba Allah wujud kabentengi hawa nafsu tersebut. Yang pertama harus banyak-banyak mengikuti majelis taklim. Yang kedua harus banyak-banyak mendengar ceramah agama. Yang ketiga membaca Al-Quran Karim. Mensilu Al-Quran kalam Allah yang hidup hidupnya ibi manfaat wate dunia, ibi manfaat wate dalam alam barzakh, alam kubur. Apabila kita baca Al-Quran yang hanya terjemahan satu huruf 10 kebaikan. Apabila terjemahan satu huruf Allah berikan ganjaran pahala sampai kepada 20 kebaikan. Kenapa? Karena nuanna terjemahan terjadi karena itu apa arti Al-Quran itu sendiri. Makanya Bismillah dalam Al-Quran Karim berapa kali Allah ulang-ulang yauman wa lailatan, jumlahnya lertuh 65. Berapa kali Allah ulang-ulang kata-kata syahrun atau syuhurun, jumlahnya 12, karena dalam setahun 12 bulan. Berapa kali Allah sebutkan dunia wal akhirah, Tirtuh dimengdah. Berapa kali Allah sebutkan surga neraka 77 kali. Berapa Allah sebutkan iblis 88. Berapa Allah sebutkan malaikat 88. Berarti kalau kita sudah bisa membaca Al-Quran, olehnya kita mengerti arti Al-Quran, olehnya baru kita tafsirkan Al-Quran, setidaknya semua isi Al-Quran sudah kita pahami walaupun betul. Makanya sesibuk apapun kamu, Al-Quran jangan ditinggalkan. Walaupun kita baca leher ayat tapi hurufin continue daripada kita baca sabohin hidup leher belum kemudian baru kita baca. Yang bedot sabohin kemana? Nah, waktu demi Allah Subhanahu wa taala, waktu yang 27 yang lu dapat yaitu untuk kerja, yang lu dapat untuk duduk, yang lu dapat untuk dengan keluarga. Menurut ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala 27 ibadat sabah sembahyang 5 minit, 5 boh sembahyang 25 minit. Yang nyuruh sembahyang
Nyoruh sembahyang kaki diporsikan waktu menghabiskan hana api sama sekali. Pajan baru pakai tawo ku alam bardah baru penyesalan yang hana api. Kesempatan yang Allah berikan harus kita maksimalkan semaksimal mungkin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wahai muridku, apa yang paling jauh dengan kalian di atas bumi ini? Jawabannya matahari, bulan, langit. Wahai muridku, jawabannya kurang tepat. Yang paling jauh dengan kalian di atas bumi ini adalah masa yang sudah kamu lewati. Yang tinggal di banyak lehu baru puro hame kata orangnya dengan penentu orangnya yang porsi baru. Kenapa? Makanya dalam Al-Quranul Karim Allah sebutkan kehidupan manusia itu sesaat. Tidak sesaat. Nyona umu dan nyona tungku di bidang Allah dikurung dohun, 8 dohun, dengan pura akhirat cuma 2 jum. Nyona ubi umu dalam nada 10 dohun atau 50 dohun kata Allah. Yang ubi wakai kanya 7. Dalam 7-nya dengan buku. Lagi ujung hektar 2 idang nabatan bio. Yang hana rencana ibatannya juga umum, hana rencana ibatannya juga kasih contoh hana. Cuma singgah diat, dulu, boleh pajoku, boleh jadi katurku, boleh berekat berangkat dong. Begitulah kehidupan dunia yang fana ini. Cuman 2 jam. Cuma tidur di bagai anak. Makanya dari badannya pun harus kita pastikan susah. Ledakan berbuat dulu. Yang pertama dengan benci Allah. Aki wadah duduk ber hanajak dengan sajadah. Yang Allah benci kepada orang salat. Walaupun salatnya itu beres, tapi Allah benci. Walaupun salatnya sah, tapi Allah benci kepada orang yang melakukan demikian. Dibangkit kejam, rebel. Biasa di urung yang dibantu yang nak belanja betul. Maka lubut hangten, gaduh dengan belanja titip buat Tuhan. Dan sembahyang kaki laganya. Waktu ajak umon. Hana berija atau hana berdulu dohing aju petikan kata bayar ke kalau ke bakul Allah hulu pada timbang maka karena wala yusimu wajib bila bihi bahwa wajib sembahyang wajib murno tentang sembahyang hukum bi wajib ya wajib apabila ada puasa yang manasih haji wajib muka tak dagang, nak tunggu bola tunggu, turun bak dagang, dia minta elemen kita dagang dengan khazanah ilmu untuk wawasan. Wajib kamu turun bak dagang dengan wajib guna masalah dagang. Dikna yang wajib kamu batu. Yang malah yutim wajib tidak bihi bahwa wajib. Yang kedua, wajib sembahyang. Bahu itu, orang yang tumet itu. Yang terbayangkah tapi hana ini pahala 27 di Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan Adam. Yang terbayang jemaah dianggap hana. Dibangkit tak pastikan aki dulu sama bahu dulu untuk yang baru lebih 27 derajat di Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wahai muridku, apa yang paling dekat dengan kalian di atas bumi ini? Jawab murid Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, istri, anak, wahai syekh. Jawabannya kurang tepat, wahai muridku. Yang paling dekat dengan kalian di atas permukaan bumi adalah kematian. Kurung ada betul yang secara zahiriah. Yang hakikatnya yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Dan musik dong, adik-adik dong, kematian kan bentuknya antrian. Nyo antrian neutral dalam tauhid. Betul. Karena yang kamu yang maduha dari cok
jawab oleh malaikat Israel. Tapi bentuknya jemputan. Iban bentuk jemputan. Nah yang 20 pun yang kait. Golong menjemput oleh malaikat Israel. Dengan tahu dengan tanya para berbuka. Karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan wa Allah. Sakitan sakutan. Itu sakit apa? Makanya karena bentuknya bukan jemputan, bentuknya bukan antrian jemputan, adik-adik lu, bapak-bapak lu yang berhati-hati. Walaupun ibu kata lumayan baik, ibu kata, tapi lumayan jangan ditinggalkan. Maka dino jin berkata-kata. Saya dalam tubuh anak Allah dikata ni. Dibahan oleh malaikat, berikan oleh malaikat muka dan nakir. Makanya kehidupan yang sangat singkat dan panggung sandiwara, tapi harus berhati-hati dalam keadaan yang demikian. Baik tapi dengan hidup selama-lamanya anak. Nabi Muhammad hidup cuma 60 tahun dengan bulan Masehi, 61 dengan bulan Hijriah. Dalam tubuh Nabi Muhammad Hino 75 yang kamah lo bakal karena hidup waktu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah sebenarnya payah lo, tapi Nabi sudah wafat sampai diribet tutup sampai roh ke 5 katruk 60 udah mana balik 61 dalam tubuh kah pilih sekian satu. Maka ni, nah yang situ di betul, nah yang 20 di betul, nah yang 10 betul, nah yang baru, nah yang 2 roh, nah yang 7 roh, yang terjadi kematian lagi azan hana habis. Lahir hana habis. Yang azan hana deda bersama benciku. Karena berkah menanti kematian. Hana mati kenyo di hidung mati kada. Hana mati kada, hana mati bandate. Hana mati bandate, hana mati deda. Jadi malaikat Allah lalu perintah Allah untuk mencabut siapa yang sudah sampai ajalnya. Artinya tidak ditakdirkan satu detik, tidak diawalkan satu detik. Apabila sudah sampai ajalnya, kami akan sakit. Handukrah yang mereka dari baca itu aku kerajaan baru dari sana. Nah yang mati bak untur mati. Nah yang mati bak untur. Yang mati hanya kata itu dalam Al-Quran mati itu. Katanya kun meninggal. Yang paling bagus bangsa mati. Nah yang mati bak jalan. Nah yang mati di depan dulu kaku ada. Makanya berhati-hatilah dalam kehidupan yang singkatnya. Karena Nabi berpesan kepada umatnya tersebut dalam hadis yang sahih. Nabi bersabda, sekiranya kalian tidak saling membutuhkan, sungguh aku meminta kepada Allah biar Allah mendengarkan jeritan orang dalam kubur seperti yang aku dengar sekarang. Karena yang utara maka ini hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berempatnya dunia berat. Anak berempat Allah taala. Rugi jadwal mati berat. Anak rugi Allah taala. Olehnya kadang orang cerita dalam kuburannya. Kau yang ajak kuburan, ajak udung-udung buat kuburan, kah hadir dari tahun minggu, ajak kedai mobil buat kuburan, kah hadir tahun minggu. Berarti nafsu juga ajak, bangsa mobil hadir cair. Maka karena kita dengar cerita orang dalam kuburan, karena yang berat maksudnya hantu telinga oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang sudah Allah inkisahkan kepada mereka. Contoh. Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali waktu itu Sayyidina Umar lain wa madum tinggal Sayyidina Ali ahlunya Sayyidina Ali penasaran Umar lupa berhul nak berhul ke malaikat bukan nakir
Ibaratnya Allah, ya Allah, bukakan kepadaku Injil. Ya Allah, bukakan penglihatanku biar aku melihat Sayyidina Umar dalam kuburan. Allah buka, Allah insyafkan kepada Sayyidina Ali. Wajahnya malaikat dengan wajah yang seram. Sayyidina Umar juga berarti lawan malaikat takut pada Allah. Juga dengan wajah yang berseri-seri. Makanya malaikat Munkar Nakir bisa menyerupai wajah maut kepada siapa dia akan berangkat. Kalau orang jahat yang seramnya dijauhi, orang saleh dengan wajah yang berseri-seri, itu Allah yang perintahkan kepada malaikat Munkar dan Nakir. Kuburan tiap hari menyeru umat Muhammad dengan 5 seruan yang pun aku tempat sendirian, ramaikanlah aku dengan membaca Al-Quran. Al-Qurannya hidupnya bermanfaat, di alam barzakh bermanfaat. Yang menemani jalan Quran yaitu Al-Quran yang kita baca di dunia ini. Anak diam. Yung tempat hero kafirami yung bacaan Al-Quran. Yang kedua, aku tempat yang super gelap, terangilah aku dengan salat malam. Nyanyi yang porsilah yang wajib deh, baik untuk orang yang kena deh. Karena Allah Taala mengetahui hedakai yang udah, hedakai yang beli, hedakai kompromi, hedakai dekatawin. Hanya semayang fardu macam kabeleh yang jam belanja dan rumahnya wajib sih. Haid semayang asalkan yang bereh, apakah wajib yang bereh, kafiyah, ba'diyah bereh, yang insyaallah walaupun haid semayang malam Allah Maha mengetahui. Kecuali urung kaya orang berki jauh. Du yakin, du padu du pamemah, memotor ni mesin pribadi, pen gesek motor, dan nyokon, kami pen juga belajar di rumah, nyana masalah. Cuma nyurung kaya, nyabatan masalah. Pen kubi dipanggil kita, kabudah malam nyurung awal, tungkung rumah, tujuh umat, leto mete, kuapo mete, anda di dalam rumah, dume dua, gak mudu, kebayang tak adu. Menurut bapak, Cino dalam kamar WC, dalam kamar mon, balik kan kromon, benda balik kromon. Tapi hari kemaya, pakai rumah pun asing, tempat bukan free, awal kamu free, tapi ya sedih untuk yang kemana tu sudah. Resiko punya dapat free. Cepat kabui, tapi ini tidak yang dengan iman berawal dengan iman umino yang semua juga balik itu semuanya supaya semuanya pun. Tapi haid pakai bintang negeri yang kata menurut nafsu haid pakai dulu. Saya kira kata kepada. Dan yang kedua, aku tempat dikelilingi oleh tanah. Bawalah alas tidurmu. Ku alas tidur amalan soleh, baik yang level kecil atau level besar. Yang buku yang ngepeng bersedekah ngepeng, yang ngepeng kalau kuat bersedekah oke. Kenapa? Karena sedekah suatu perkara yang membuat orang lain senang, itu namanya sedekah. Baik bentuknya materi atau bentuknya non materi. Dia sedekah. Tapi bagian aja. Ikhlas billahi ta'ala itu merupakan sedekah bagi orang yang tidak ada uang. Kenapa? Kaya dan miskin itu dari Allah. Urung kaya Allah yang beri kaya. Urung kaki Allah yang beri kaki. Kelakian kaki. Tukahana tapi walau Allah takdirkan. Maka nyokang boleh kata urung kaya kita mutes panen untuk menghadapkan. Tapi akhirnya kita urung kaya. Nyokang boleh kata urung kaki kaya hidup, joko belum po, kit mati,
tetap ujung di ujian panen yang menundukkan tidak Allah, tapi takdir itu boleh Allah ridha. Takdir tidak boleh diubah, tapi dengan ridha Allah bisa mendahulukan ridha daripada takdir Allah. Contoh kaum Nabi Musa, Nabi Muhammad hujah pada Nabi Musa, wahai Musa, kira dengan kain untuk hamba Allah, kira saja mesti'ah, tolong nak berikan anu, wahai Musa, kira saja dengan Musa, ba Allah, hana, leher dengan hana, wahai Musa, pada kali yang tersebut menengkok dengan Musa, tuan bumi dengan tinggal rumah anu, hai tuan anunya, hai bertuan, hai rokan anu biasa, jauh tak ada berikan. Katanya Mbak Allah dengan Musa, ya Allah, juga hana beri anu kepada kaum Nuh yang ini pada anu, wahai Musa, budaku, ini lupa taat ibadat, disebut-sebut nama Nuh tapi karena digadung kepada di lebih anu, maka di mendahulukan kita daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, aku tempat bersarang ular, bawalah racun ular kepadaku, yaitu banyak-banyak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nama ular tersebut ini ulu yang akan dipajukannya dalam Quran namanya tinning. Hancur rebut, utuh kembali. Cuma bukannya ini, cuma ular buku pada ada kanan 5 kanan, tapi golong 70%. Lagi pegawai, kalau pegawai golong na SK 70%. Kalau buka lubang daripada lubang neraka, kalau hidup taman daripada taman surga. Urung kalau buku wujud, yang urung gak nak mati kau betik anak. Yang urung agak, lagi urung anak betul atau anak betul. Dan itu anak urung. Cek nak mati kau wujud. Dan yang kelima, aku tempat pertanyaan mungkar dan nakir. Perbanyakkan olehmu membaca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, itulah penangkal daripada malaikat mungkar wa nakir. Karena mungkar wa nakir, beliau itu Allah berikan kuku 70 hasta sekeras besi, tongkatnya 70 hasta dan matanya kayak laser. Wajah tidak katanya Allah nagot dengan wajah yang seram, membayangkan belum pernah kita lihat makhluk yang demikian. Yang katanya baru tahu wajah malaikat tersebut. Cuman yang tanya, kamu apabila senang hidupnya, yang insya Allah agak sedikit mudarat kira-kira. Tapi apabila susah hidupnya, insya Allah senang di alam barzakh. Maka aman, tentram, adem, ayu. Bahkan bereh mendu. Bahkan bereh. Nabi katanya, Nabi Muhammad sedang santai dengan malaikat Jibril. Karena Nabi kepala bos paling besar seluruh Nabi dan Rasul Nabi Muhammad. Malaikat yang tiada terhasar, bosnya malaikat Jibril. Sedang duduk malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad dialog. Turunlah malaikat Israfil. Bagaimana keadaan Jibril? Gemetar dan takut. Jangan bos. Tapi maka betul malaikat Israfil. Biasa kalau dia turun, ini akan kalah hari kiamat. Ternyata beliau pesanan Allah kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, pesan Allah dariku kepadamu, Allah suruh pilih kehidupan seorang Nabi dan raja, kehidupan seorang Nabi dan rakyat jelata. Nabi pilih yang kedua. Kalau sekira Nabi pilih yang pertama, sungguh bukit Uhud sudah ditembak. Karena bukit Uhud itu bukit isi surga. Diperuntukkan ke dunia, nanti dikembalikan lagi ke surga. Nabi menolak jadi rakyat jelata. Ku tanya teman saya kaya
Hai beliau dulu. Bahaya lagi karena Allah takdirkan. Jangan kaya ada maaf. Bisa seorang tukang kayu dalam kubu orang-orang betul roh ini sedikit harta punya mereka bukan nakir betul roh masalah kapal betul roh tabok kampaknya dibagi pokoknya yang profet pada yang kampaknya tabok kapal cuma 6 dolar dan tutup karena ada mereka cuma Nabi memilih jadilah Nabi rakyat jelata karena Nabi tidak kaya bukan Nabi tidak mau kalau Nabi mau Allah berikan kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan muslim dengan heboh ungkapan Imam Al-Ghazali yang sangat-sangat singkat menjadi barang renungan kepada pribadi Rasulullah sendiri dan kepada hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian.